Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan coba kombinasikan PowerPoint dengan video dan audio seperti ini. Semoga dapat lebih membantu teman-teman untuk belajar di rumah, sehingga videonya dapat diulang kembali untuk membuat catatan yang akan kemudian diupload di Siso. Nah, Q&A akan tetap saya buka di aplikasi Slido seperti biasa. Jadi setelah menyimak video ini, maka teman-teman membuat catatan, menguploadnya ke Siso, dan Q&A akan saya buka di Slido seperti biasa. Jadi hiraukan audio-audio di luar yang lain, fokus pada suara saya dan tidak saya akan fokus pada slide selanjutnya. Kita bisa langsung masuk ke slide keempat. Di sini sanitasi makanan, fokus pada bagaimana kita menjamin keamanan makanan sehingga makanan yang kita konsumsi itu hygiene dan tidak terpapar oleh zat lain. Nah, di sini yang dimaksud dengan zat lain adalah ketika makanan terpapar atau tercampur dengan zat lain, disebut dengan kontaminasi. Ada 4 zat asing yang tidak boleh ada di makanan, dibagi berdasarkan jenisnya. Ada yang terpapar oleh mikroba, misalnya masuknya bakteri, masuknya jamur ke dalam makanan, atau bentuknya fisik seperti rambut, debu, tanah, atau bentuknya zat kimia, misalnya pupuk atau merkuri atau sianida misalnya. Dan yang terakhir, pencemaran radioaktif, misalnya masuknya zat-zat dia bentuknya gelombang seperti alfa, gamma, beta, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian kontaminasi tadi terbagi menjadi 3 tipe. Ada kontaminasi yang bentuknya direct atau langsung. Jadi makanan tadi terpapar langsung oleh zat yang terpapar zat asing tadi, misalnya masuk zat pewarna berbahaya misalnya, atau rambut langsung masuk. Jadi benar-benar dari makanan langsung masuk zat pencemarnya atau zat kontaminannya tadi. Yang kedua, dia cross contamination. Jadi nggak terkena langsung, cuman bersentuhan dengan sesuatu yang sudah terkontaminasi. Misalnya makanan tadi dia nggak terkena langsung oleh bakteri, tapi terkena jari yang kotor misalnya. Jadi jari adalah sebagai kontaminannya gitu. Yang ketiga adalah recontamination. Jadi makanan yang sudah steril kemudian terkontaminasi kembali. Misalnya nasi tadi dia steril tapi kemudian dia terkena debu gitu misalnya. Jadi atau terkena lalatnya tadi sudah hinggap di tempat yang kotor misalnya. Begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kerusakan makanan itu terjadi karena 3 hal. Rusaknya secara fisik, dehidrasi, dia kekurangan cairan, atau karena enzim, jadi terlalu matang, seperti ada buah-buahan yang terlalu matang kemudian busuk, jadi makanannya buahnya rusak, atau karena mikroba tadi seperti bakteri atau jamur. Kemudian langsung loncat ke slide 10. Nah, ini pokoknya. Jadi sanitasi di sini terkait dengan pengamanan bahan makanan. Ada 6 step untuk mengamankan makanan di sini. Yang pertama dari pemilihan, saya sudah jelaskan di pertemuan pertama ya saat kita ngomongin sanitasi makanan. Jadi pemilihan makanan di sini bukan cuma saat masaknya, cuma dari awal, dari saat kita memilih bahan, bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita mengolahnya, kemudian ketika sudah jadi bagaimana menyimpan makanan yang sudah matang tadi, kemudian pengangkutannya dan penyajiannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Harus diketahui dulu makanan itu ada yang bentuknya benar-benar mentah seperti ikan, udang, itu harus benar-benar dimasak. Kemudian atau yang setengah matang seperti tahu, tempe itu setengah matang. Jadi tetap harus diolah kembali. Jadi sebelumnya sudah diolah dari kacang kedelai menjadi tahu atau tempe, tapi kemudian harus diolah kembali untuk siap dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, yang siap santap seperti buah dan sayur itu langsung siap disantap. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita pilih bahan yang bagus, kemudian menyimpannya. Nah, seperti yang tadi di awal, ada kerusakan oleh bahan makanan karena biologis tadi faktor makhluk hidup seperti terpapar ulat, tikus, atau kerusakan fisik karena perlakuan tidak tepat. Misalnya makanan kaleng itu tidak boleh terbentur karena ada bakteri di sana, Clostridium botulinum, yang akan merusak makanan ketika makanan kaleng tersebut terbentur. Kemudian karena penggunaan kulkas yang tidak tepat, misalnya seperti daging, itu harus dimasukkan ke dalam freezer gitu. Kerusakan kimiawi
seperti tadi buah misalnya ketika terpapar terlalu lama akan ada oksidasi, maka dia akan berubah warna menjadi kecoklatan. Itu kerusakan karena kimiawi. Nah, di sini akan dibahas satu persatu. Pertama, kerusakan biologis seperti ini. Jadi ada beberapa buah yang mengalami selnya akan terus berespirasi. Jadi ketika dia matang tidak langsung dikonsumsi, maka dia akan terus ada gas etilen yang akan keluar dari buah tersebut sehingga akan menyebabkan perubahan warna seperti di gambar nih, misalnya apel, mangga, dan pisang. Nah, untuk mencegahnya maka kita bisa letakkan buah-buah ini, kita menahan penyerapan oksigennya, maka ditaruh di tempat yang bersuhu dingin seperti di kulkas misalnya. Kemudian kerusakan biologis lainnya disebabkan oleh mikrobiologinya, oleh bakteri atau jamur. Di sini jamurnya ada dua jenis, ada kapang dan hamir. Dua-duanya sama-sama merusak makanan secara mikrobiologis. Kemudian kerusakan fisik. Kerusakan fisik di sini jadi bentuknya yang berubah karena perlakuan yang tidak tepat. Misalnya di sini bisa kita lihat ya, kalau di kulkas ini ada dua tempat, ada freezer dan ada kulkas biasa. Nah, itu makanannya akan berbeda-beda. Misalnya kalau di freezer itu daging bisa sampai 6 sampai 12 bulan. Sedangkan di kulkas biasa di bawah sini daging hanya tahan 3 sampai 5 hari dan seterusnya. Jadi kita harus tahu di mana semestinya bahan pangan tadi diletakkan, apakah di freezer, apakah di kulkas biasa. Seperti itu. Kemudian lanjut, ini kerusakan kimia tadi yang enzimatik. Jadi ketika seperti kita mengupas apel ya, kemudian dibuka terlalu lama akan adanya oksidasi. Nah, jadi berubah warnanya menjadi coklat. Itu juga disebut dengan browning. Atau non enzimatik, yang tadi apel karena enzim. Kalau non enzimatik bukan karena enzim. Misalnya kita masak gula, kemudian itu namanya karamelisasi, merubah gula menjadi karamel. Nah, akan ada perubahan warna, perubahan rasa karena ada reaksi kimia pada suhu tinggi. Tadi contohnya ya, gula dipanaskan menjadi karamel. Kemudian, yang ketiga adalah pengolahannya. Dari segi pengolahan, di sini ada bagaimana menjamah makanan, bagaimana mengolah, tempatnya, peralatannya, dan prioritas dalam memasak. Oke, pertama penjamah makanan di sini ya, jadi harus dilihat bagaimana kebersihan individu yang memasak, harus tidak sedang menderita penyakit infeksi dan harus bersih, rapi seperti yang ada di personal hygiene ya, sudah ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian mengolah makanan harus dengan cara produksi makanan yang baik. Nah, ini akan lebih dalamnya di materi prakarya 1 tentang pengolahan, cuman kurang lebih ada 3 jenis pemanasan di sini. Ada blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Perbedaannya di suhunya dan di berapa lama durasi memasaknya. Kemudian berikutnya tempat pengolahan makanan. Ada standar yang harus dipenuhi untuk sebuah tempat untuk mengolah makanan. Dia harus punya ventilasi, terus ruangannya bersih, terpelihara, mejanya bersih, ada tungku untuk membuang asap, bebas lalat, bebas tikus, dan memenuhi syarat konstruksi. Jadi tidak di tempat yang tertutup gitu ya. Ini bisa dibaca. Kemudian saya langsung masuk ke prioritas dalam memasak. Jadi pertama, dahulukan memasak makanan yang tahan lama, seperti yang digoreng kering, itu didahulukan. Sedangkan makanan yang rawan seperti kaldu kuah itu kan banyak campurannya yang lebih mudah terkontaminasi, itu dimasak terakhir. Kemudian simpan bahan makanan yang belum dimasak di dalam lemari es. Seperti yang saya bilang ya, setelah kita memilih bahan harusnya dicuci terlebih dahulu, kemudian bisa disimpan dalam kontainer-kontainer lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian uap makanan jangan sampai mencair dan masuk ke dalam makanan. Nah, ini juga termasuk ke rekontaminasi. Jadi misalnya kita masak sesuatu yang panas, maka harus dibiarkan terbuka dulu agar uapnya keluar, baru setelah itu ditutup. Jadi jangan sampai dia panas kemudian uapnya ada di tutupnya dan uapnya itu masuk lagi ke dalam.
Ya, selanjutnya makanan yang sudah masak tidak boleh dijamah langsung dengan tangan telanjang. Artinya harus menggunakan alat bantu, misalnya sendok atau capit. Jadi jangan sampai makanan tadi terkontaminasi. Gitu. Kemudian untuk mencicipi makanan gunakan sendok, dan sendoknya tadi digunakan khusus untuk mencicipi makanan. Jadi sendok yang sudah dipakai untuk mencicipi makanan harus segera dicuci. Gitu ya, jangan dipakai berulang-ulang kali sehingga makanan tersebut artinya sudah terkontaminasi. Kemudian setelah makanan tadi sudah matang, maka kita harus mengetahui kalau makanan yang matang itu lebih rentan untuk terkontaminasi daripada bahan pangan tadi sendiri. Jadi bahan makanan yang banyak airnya itu akan disukai oleh bakteri, misalnya daging, itu akan sangat rawan karena baunya saja sudah menyengat kan, maka otomatis akan menarik serangga untuk datang, seperti lalat. Kemudian makanan yang bentuknya karbo itu akan disukai oleh jamur, seperti roti, misalnya nasi itu rentan berjamur. Kemudian makanan yang mengandung lemak dan sedikit air juga disukai oleh jamur, sehingga ketika terbuka terlalu lama maka akan menimbulkan bau tengik. Nah, terus bagaimana? Jadi kita harus perhatikan cara menyimpannya. Pertama kita perhatikan wadahnya. Jadi pastikan kita memisahkan wadahnya, misalnya dari jenis makanannya. Misalnya makanan bersantan, tidak boleh digabung, atau sayuran itu lebih mudah busuk, jadi dipisahkan, jadi jangan dicampur. Kalau kita perhatikan, biasa kita beli nasi box gitu ya, biasa sayurannya itu dipisah, sambal dipisah. Nah, ketika dicampur maka itu akan lebih rentan untuk terkontaminasi dan akan cenderung cepat rusak. Kemudian suhu makanan, tadi pastikan kita mengetahui suhu yang cocok pada makanan tersebut. Misalnya kalau makanan yang kering seperti kue-kue kering itu bisa diletakkan di suhu kamar, tapi kalau makanan yang basah, kalau kita beli kue basah ya itu lebih rentan, maka bagusnya disajikan dalam suhu di atas 60 derajat. Nah, kalau makan basahnya mau tahan lebih lama, maka dimasukkan dulu ke suhu yang rendah, jadi ditaruh di kulkas sehingga mengurangi oksidasi tadi. Kemudian holding time, jadi tadi makanan tidak boleh terlalu lama. Ya, jadi artinya ketika bahan pangan tadi sudah selesai dimasak, maka jangan terlalu lama dibiarkan di luar. Untuk lebih lama tahannya, maka taruh di suhu yang lebih rendah. Nah, kalau sudah kita panaskan, kita dinginkan di dalam kulkas, maka untuk disajikannya pastikan kita sudah menghangatkan kembali. Kemudian untuk pengangkutan makanan harus perhatikan kendaraan pengangkutnya, pastikan makanan tadi tidak dicampur dengan bahan lain. Artinya pastikan kendaraan pengangkutnya tadi itu benar-benar isinya makanan semua, jangan sampai dibarengi dengan zat berbahaya. Nah, itu pentingnya ketika kita berbelanja pun harusnya plastik yang berisi makanan dengan plastik yang isinya seperti sabun, deterjen harus dipisah untuk mengurangi kontaminasi dan keracunan. Pastikan juga tidak mengangkut di belakang itu ya, biasa mobil box tidak mengangkut orang, apalagi misalnya mengangkut hewan atau bahan-bahan kimia. Pastikan dalam keadaan bersih. Kemudian perlakuannya, makanya ada kan jangan diimpit gitu misalnya, atau kalau biasa kita belanja online gitu ya, pesan makanan online biasanya hanya boleh berapa tumpuk gitu, jadi sehingga tidak membuat kardusnya penyok dan merusak makanan. Dan terakhir, pastikan bahwa kendaraan itu kendaraan khusus makanan, jadi konstruksinya sudah disesuaikan, higienis, dan punya suhu yang sesuai dengan makanannya. Nah, untuk penyajian, jadi ada 3 uji untuk memeriksa makanan. Pertama, uji organoleptik, itu dengan mengetesnya langsung dengan panca indera kita melihatnya, merabanya, mencium, terus menjilat, itu memeriksa langsung. Kemudian bisa dengan uji biologis, jadi biasanya untuk orang-orang VVIP ya, very important person, itu biasanya makanan dites dulu sebelum dikonsumsi. Kemudian uji lab untuk tahu tingkat pencemarannya, apakah ada mikrobanya atau tidak gitu. Jadi ada 3 cara untuk menguji makanan sebelum disajikan dan dikonsumsi oleh manusia. Kemudian untuk cara penyajian ini bisa sangat bervariasi. Seperti kita tahu di restoran-restoran itu ada yang langsung disajikan di meja misalnya, atau ada yang ala carte, jadi dipisah untuk setiap jenis makanan, atau ada yang menggunakan lunchbox biasanya untuk acara-acara itu ya.
atau cara lainnya ada yang prasmanan untuk di acara-acara pernikahan gitu biasanya ya. Kemudian atau ada yang bentuknya nasi bungkus, nasi bungkus atau layanan cepat saji biasanya kita langsung diambil, cuman kondisinya sudah matang, sudah siap seperti di Hokben misalnya ya, fast food atau KFC atau McD dan lain-lain. Atau lesehan, itu hanya beda-beda di tipe penyajiannya saja. Jadi ya, sampai sini penjelasannya ya. Oke, sekian penjelasan untuk materi sanitasi makanan. Jika ada pertanyaan, maka saya tunggu di Slido. Kemudian kita akan melakukan Q&A seperti biasa. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.